Iya. Walaupun beda Tuh. penyebutan. Soalnya mereka Frans, tahu. Frans, ada Iya, waktu? Ganggu nggak nih? Ada waktu nggak? ya adalah 1 jam mah. Oke, sinyal cukup ya, bagus ya. Iya, Nah, kita ngobrol-ngobrol aja. Ini ada yang mau ngobrol katanya sama Kristen Oten. Ya, kita panggil yang paling sahabat sama kita. Bersahabat dulu, Frans. oke ya. Oke ya, Bon. Iya, Oke, oke. Bon. Kan gue panggilnya Bon ya. Ukti Oke, siap. Fisabilillah. Iya, iya nyimak. Iya, silakan Ukti. Ini Bang Frans. Gimana kalau Mau kita tema bahas? apa? Mau Tema apa? Fransiskus dah, dari Fransiskus. Apa Ukti? Gimana kalau Oke. kita bahas tema yang tadi tentang nama Allah itu proper name atau generic? Oh iya, oke. Oke, Frans. Frans, Oh, Bon, itu jadi Apa dia ya, apa mau ngobrol tentang kata Allah itu, nama Allah itu berbentuk proper name atau generic name. Nah, gitu. Cukup paham ya, Frans? iya, berarti mau membahas tentang Allah, tentang Allah Iya. dalam Al-Quran atau dalam Alkitab, kedua-duanya. Uti? Ya, maksud ya menurut aku siapa namanya yang nama orang Kristennya? Fransiskus. Oh ya, Fransiskus. Oke. Yesus. Iya. Apa? Menurut Anda nama Allah itu cocoknya sebagai proper name atau generic name? Waduh. Saya belum paham mengenai proper dan generik nih. Proper itu apa, generik itu apa ya? Kalau proper name itu nama tuh kayak semacam nama manusia, misalnya nama Anda kan Fransiskus gitu, nama saya Fisabilillah. Kalau generic name itu seperti nama-nama apa? Predikat. Nama benda ya, predikat gitu. Gimana ngerti? Benda. Si Fransiskus Predikat. belum paham deh, Bang. Linguistik. Belum paham, ini betul. Kalau predikat itu seperti apa ya? Manajer, Nama diri dan nama jabatan. nama diri dan nama jabatan, dah gitu aja. Udah. Atau gelar gitu, gelar. Nah, boleh. Yo. Boleh. Oh iya, ngerti. Jadi aku kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nyimak. Gini, saya jangan nyimak. Aku Baru ada masuk rumah ini. Gus Romli. Sebentar, Ukti Fisabilillah, Fransiskus bisa masuk ke breakout ya? maksudnya Mau ya di breakout? Atau mau di sini? di sini aja, di sini. Oh, kalau di sini ya udah, di sini saya masuk sama Gus Romli ya. Gus, Iya. Pak Agus, Ya. kita masuk ya. Oke. Oke. Sebelum saya menjawab saudari Ukti, saya mau bilang, menurut pandangan saya tentang nama Allah itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah Allah yang kelihatan, Allah yang hidup. Wujudnya ya, dia berwujud, berulang kali menampakkan diri pada Abraham, pada Musa, dan nabi-nabi yang lain. Lalu Allah yang kedua itu adalah Allah yang tidak mempunyai wujud, yaitu firman. Yaitu berubah wujud menjadi manusia bernama Yesus. Seperti pada Yesaya 42 ayat 1. Itu Allah yang adalah firman. Dia tidak berwujud. Lalu yang ketiga itu adalah Allah yang umat muslim yakini sebagai zat, yaitu Allah yang tidak kelihatan. Itu menurut pandangan saya mengenai Allah. Jadi ya mengenai Allah yang berwujud, Allah yang nyata, yang kelihatan, Allah yang hidup, yaitu adalah proper name. Sedangkan kalau yang Allah yang tidak kelihatan itu dibilang proper name, tapi dia tidak mempunyai wujud. Dia adalah firman. Dibilang firman, tapi wujudnya ada.
menjadi manusia Yesus. Jadi ya saya belum bisa menjelaskan tentang Allah dalam proper name atau gelar gitu. Jadi ya itu saja yang mau saya sampaikan, 3 jenis itu. Dan menurut pandangan saya sebagai orang Kristen, dalam Alkitab Allah itu wujudnya malaikat. Itu menurut yang saya yakini. Allah yang berwujud ya, Allah yang nampak. Dia adalah malaikat yang bersemayam dalam surga. Jadi ada istilah para Allah. Ya, itu adalah para malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Mbak Ukti mau menyanggah atau mau bertanya? Iya. Makasih. Jadi gini, pertama saya tidak menanyakan tentang wujud Tuhan itu kayak mana, wujud Allah itu kayak mana, entah itu berupa zat, berupa roh, atau berupa sebagainya. Saya tidak tanyakan itu. Yang saya tanyakan itu, menurut Anda yang benar yang mana? Allah itu berupa proper name atau generic name, gitu. Nah, kalau menurut Anda di dalam Bible itu, Allah itu berupa malaikat, berarti Allah itu lebih dari satu. Memang Anda meyakini bahwa Allah itu lebih dari satu? Memang ada dalilnya bahwa Allah itu seperti malaikat? Silakan. Memang tidak ada dalilnya disebutkan di situ. Tapi menurut dalam kitab Wahyu itu disebutkan ada tentang ketujuh jemaat, ketujuh roh, ketujuh malaikat, dan ketujuh roh Allah. Tentang itu. Jadi saya berpendapat dan memahami bahwa Allah yang dalam Alkitab, khususnya yang Perjanjian Lama, itu adalah para Allah yang dikatakan oleh Izebel. Jadi menurut saya Allah itu lebih dari satu, begitu? Iya. Allah yang kelihatan ya. Iya, sedangkan di dalam Bible Anda mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Nah, maksudnya itu kayak mana? Perkataan Anda dalam Allah bertentangan gitu. Kalau kita masuk dalam Injil, Allah yang benar itu adalah sebenarnya Yesus yang adalah Isa yang mengatakan itu adalah Yesus Kristus. Yaitu roh kebenaran, yaitu roh penghibur. Roh yang akan membaptis dengan Roh Kudus. I am the Alpha, the only Omega. Iya, jadi menurut Anda kan itu lebih dari satu. Sedangkan Bible mengatakan Allah itu Esa. Berarti jika Anda mengatakan Allah itu lebih dari satu, itu artinya Anda mengatakan Anda meyakini bahwa Allah itu generic name, bukan proper name. Gitu, begitu maksud Anda? Kalau di dalam Injil ya Allah itu dibilang generic name, ya dia berwujud, yaitu Yesus, Firman yang menjadi manusia. Iya, saya tanyakan wujud itu kayak mana? Apa dia berwujud manusia, kah Firman, kah roh, apa yang menyala-menyala, atau yang bertata di atas kerubim, ataukah gunung batu? Saya tidak tanyakan itu. Yang saya tanyakan, Anda setuju Allah itu berupa proper name atau generic name, begitu. Nah, sedangkan di dalam Injil atau bentar. Sedangkan di dalam kitab Anda yang berbahasa Arab, apa tuh namanya? Alkitabul Al-Muqaddas. Itu versi Alkitab berbahasa Arab. Itu mengatakan Allah ismu al-zat al-wajibul wujud. Bahkan di dalam Bible Anda tidak ada mengatakan bahwa Allah itu malaikat-malaikat. Allah begitu. Allah lebih dari satu, tidak ada. Yang ada itu Allah Esa. Itu. Silakan. Allah itu Esa, kalau menurut pendapat saya yang di Injil, itu adalah Yesus Kristus. Maksud Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri, begitu? Setelah dia wafat di kayu salib, baru dia naik dan dialah Allah. Allah yang tidak kelihatan, yang disebut oleh para rasul itu. Iya, jadi Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, begitu?
Iya, Yesus Kristus, bukan Yesus Isa. Karena menurut yang saya baca di kitab Yohanes, itu antara Yesus dan Yesus Kristus itu orangnya berbeda, tidak sama. Yang mengatakannya adalah Yesus yang adalah Isa, sedangkan yang Bapa sendiri yang turun ke dunia, yaitu roh kebenaran yang diminta sendiri oleh Yesus yang adalah Isa, untuk Pertama, tunggu bentar. Pertama, saya mau ingatkan kepada Anda, kita tidak membahas tentang Nabi Isa dan Yesus itu sama atau tidak. Yang kita permasalahkan di sini, yang kita bahas di sini tentang Allah itu berupa proper name atau generic name, biar nggak melebar kemana-mana. Ya, silahkan. Oke. Generic name, proper name. Kalau di proper name itu ya di dalam kitab Perjanjian Lama itu dia proper name. Name itu Gus. Main batu, mata, itu. Ya proper name ya memang di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama ini saya hanya mengandalkan ingatan ya, bukan mengandalkan ayat demi ayat. Saya hanya mengandalkan ingatan bahwa di dalam Perjanjian Lama dikatakan itulah namaku Tuhan. Jadi ya dalam Perjanjian Lama dia adalah proper name. Tapi ketika masuk Perjanjian Baru, lalu dia berubah wujud menjadi, dia berfirman, dan firmannya itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Belum ada Yesus Kristus, tapi Yesus dulu. Yesus yang adalah Isa. Dialah Yesus. Lalu setelah itu, Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain untuk menemani murid-muridnya selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Kebenaran itu ya roh penghibur itu, roh penghibur, roh kebenaran. Kalau kata Yohanes, roh yang akan membaptis dengan Roh Kudus, namanya Yesus Kristus. Dialah Bapa sendiri, Tuhan semesta alam, yang turun ke dunia atas permintaan Yesus. Jadi tunggu dulu. Jadi ya dia Tuhan semesta alam, dialah Allah yang tidak kelihatan setelah dia menunaikan tugas akhirnya, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia pada zaman itu, di tempat itu, yaitu di Israel, Bani Israel yang telah melakukan banyak kejahatan, lalu mengatakan bahwa gigi ganti gigi dan sebagainya. Itu setelah dia wafat di kayu salib. Dialah Allah yang tidak kelihatan yang disebutkan oleh Paulus. Jadi dalam hal ini dia adalah generik dalam Injil. Masih ada yang mau ditanggapi, mau ditambahin atau gimana? Atau saya yang sampai di situ dulu. Oh ya. Pertama saya ucapin makasih ya udah dijelasin panjang lebar, tapi yang saya tangkap dari perkataan Anda itu, poin yang saya dapat dari perkataan Anda itu, Anda mengatakan bahwa Allah itu proper name di Perjanjian Lama ya, kalau nggak salah. Terus Iya. Anda juga mengatakan bahwa Allah dan Yesus itu sama, satu gitu. Nah, terus terakhir juga Anda mengatakan bahwa Allah itu generic name. Ini maksudnya Anda gimana sih? Anda mengatakan Allah itu proper name, terus terakhir Anda juga mengatakan generic name. Ini saya jadi bingung ini. Dia generic name setelah dia mengorbankan dirinya di kayu salib dan dia wafat di kayu salib, lalu para murid melanjutkan ajaran itu yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan para rasul, melanjutkan, mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang tidak kelihatan. Dan dalam hal ini dia adalah generic name. Jadi ya dari proper name ke manusia, dari manusia kembali ke generik setelah dia tersalibkan. Jadi setelah dia tersalibkan, dialah Allah yang generic name, dialah Allah yang esa. Ya. Jadi terkait pemahaman Anda mengenai bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu, saya katakan Anda bisa tunjukkan dalilnya. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah berbeda ya, karena memang coba Anda lihat di mana
di dalam Bible Anda yang mengatakan seperti ini. Saya lupa ayat berapa ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Andai kata Yesus dan Bapa itu adalah satu, terus kenapa dia menyebutkan nama Bapa dan namanya itu dengan apa namanya? Dengan pribadi yang berbeda, karena yang dimaksud Tuhannya itu yang diperkenalkan adalah siapa? Nama Bapa, nama Allah. Nah, sedangkan dia memperkenalkan namanya sebagai utusan. Itu kan bukti bahwa Yesus dan Bapa itu tidak sama. Satu. Yaitu Yesus Kristus. Roh kebenarannya itu Yesus Kristus itu sendiri. Bapa itu sendiri yang tadi telah kan Anda, turun ke dunia. Iya, tadi kan Anda mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu, ya kan? Adalah dia itu sendiri. Terus coba Anda telaah baik-baik perkataan Yesus, inilah hidup bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Secara bersamaan Yesus menyebut yang berbeda. Gitu. Tidak. Yesus dikenalkan nama Allah itu sebagai Tuhan yang esa. Nah, sedangkan dia memperkenalkan namanya sebagai utusan. Itu kan berarti Yesus dan Bapaknya itu beda, ya kan? Nah, gitu, silakan. Oke, dalam hal ini saya akan masuk ke konsep Bapak-Bapak Gereja, yaitu Tritunggal. Iya. Satu Allah, Allah yang adalah firman. Tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Apakah cuma Yesus satu-satunya firman Allah? Apakah setelah Yesus Allah tidak pernah berfirman lagi begitu? Firman dalam hal ini yang seperti yang saya jelaskan tadi pada kitab Yesaya 42 ayat 1. Apakah setelah firman itu menjadi manusia, Allah sudah tidak bisa berfirman lagi? Ya, kan Anda mengatakan firman telah menjadi manusia, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah setelah Tuhan berfirman dan firman-Nya itu menjadi manusia, Tuhan sudah tidak bisa berfirman lagi atau gimana? Firman-Nya itu kan sudah terbukukan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, itu kan sudah dituliskan oleh para nabi. Jadi ya dibilang tidak ada, tapi tulisannya masih, ajarannya masih ada, kitab Taurat, kitab Zabur dan lain-lain. Bukan gitu maksudnya. Dengar baik-baik. Tadi Anda mengatakan. Slow. Iya, tadi kan Anda mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, ya kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah setelah firman itu menjadi manusia, Tuhan sudah tidak bisa berfirman lagi? Itu, silakan. Dibilang tidak bisa berfirman ya, tapi dia jiwanya ada dalam diri Yesus. Dibilang ada dalam diri Yesus ya, seperti yang saya bilang tadi. Oke, saya jelaskan ringkasnya aja ya. Iya. Tadi kan kita membahas tentang Allah yang adalah proper name dalam kitab Kejadian. Nah, lalu firman itu telah menjadi manusia seperti yang dituliskan dalam kitab Yesaya 42 ayat 1. Lalu jadilah dia manusia, Yesus. Tapi itu adalah Yesus yang adalah Isa, bukan Yesus Kristus, karena orangnya berbeda. Yesus Kristus belum turun ke dunia, yang adalah Bapa. Setelah Yesus lahir ke dunia, dia menjadi manusia. Lalu dia bersama ibunya sampai usia sekitar 12 tahun atau sampai 13 tahun. Dari 13 tahun sampai ke 30 tahun itu tidak dijelaskan dalam Injil apa saja yang Yesus lakukan. Dan menurut pandangan saya, pemahaman saya tentang Injil, tentang Yesus itu, Yesus pada umur sekitar 29 atau 30 tahun, dia mendapat kemuliaan di surga. Yohanes mengatakan itu, bahwa mereka melihat kemuliaan. Yesus ada dalam kemuliaan, yaitu di surga, ketika dia menerima kitab yang dimateraikan. Apa namanya? Kitab yang dimateraikan pada zaman Daniel. Kan ada tuh sebuah kitab yang dimateraikan. Materai 6.000. Iya, terserah materai 6.000 kan materai berapakah? Emang Yesus di situ ada ikut nada tangani, bro? Yesus tidak menandatangani. Di situ kan di dalam kitab Daniel, Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan muncul Mikael, pemimpinmu. Siapa Mikael itu? Mikael itu ya
sama dengan Immanuel dalam kitab Oh, Yesaya. ini Bang Oja ya? Bang Oja, Immanuel, biarin dulu Bang Oja. Mikael, dia adalah pemimpin umat percaya pada kehidupan kekal. Jadi ketika Mikael turun dan Mikael mengalami suatu kesesakan besar, nah setelah itu manusia akan terkumpul menjadi dua. Satu akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Ada juga yang mengalami kengerian kekal selama-lamanya. Boleh aku potong Bisa sedikit, bro? dibilang antara surga dengan neraka. Boleh Iya, nggak aku potong, potong silakan. sedikit, bro? Iya, boleh. Silakan. Izin ya. Kebanyakan orang kita, teman-teman kita Kristen itu mengatakan hidup yang kekal. Yang dimaksudkan hidup yang kekal itu apakah di dunia atau di akhirat? Kalau di dalam Injil, Yesus mengatakan Yesus adalah Isa ya. Yesus adalah Isa mengatakan hidup yang kekal itu ya mengenal satu-satunya Allah yang benar. Allah yang Iya, benar itu maksudnya siapa? gini, bro. Benar, ya aku udah paham kalau arah pembicaraanmu itu aku udah paham. Cuman yang dikatakan hidup yang kekal itu, yang diajarkan oleh Yesus ke kalian itu hidup yang kekal yang bagaimana? Apakah hidup kekal yang ada di dunia atau di akhirat gitu? Atau di sorga gitu? Ya tentu saja setelah Yesus Kristus wafat di kayu salib. Berarti kalian wafat juga kan? Berarti kalian wafat juga kan? Maksudnya kalian? Ya, artinya lo kan juga mati gitu. Enggak dong. Saya kan masih di dunia. Iya, maksudnya gitu maksudnya. Bener. Lo kalau udah mati nggak mungkin kita di Zoom kan gitu. Maksudnya artinya ajaran kalian itu hidup yang kekal yang ada di sorga gitu kan? Iya. Setelah Yesus Kristus wafat di kayu salib, dia telah naik ke surga. Iya, berarti lu nanti kan bakal nyusul Yesus juga tuh. Bakal mati juga, ya kan? Iya. Oh iya, sama. Di surga kami pun kami juga hidup yang kekal abadi. Gitu. Karena yang meninggal itu adalah jasad. Kalau roh tetap abadi. Iya, jadi itu setelah manusia mengalami kematian, dia akan hidup kekal bersama Kristus di surga selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal menurut kitab yang dimateraikan pada kitab dunia. Sedangkan Yesus yang adalah Isa, Tuhan takkan pernah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar itu? Yesus Kristus. Yang apalagi Bapak yang telah permintaan Yesus sendiri, Yesus yang adalah Isa, bukan Yesus Kristus. Bro. Coba. Tunggu. Siapa saudari Ukti? Ukti. Lo mau ngomong sama Ukti ya? Iya, lagi kerjaan ini siasat Madura ini. Siasat berubah-ubah ini. Bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Benar. Itu kan yang mengatakan itu kan Yesus yang adalah Isa. Dia adalah Do you feel better now? Betul. Dia adalah putra. Jadi gini, Bro Fred. Yesus yang adalah putra. You need to drink a lot water and then biar Ukti paham dulu, Ukti. Jadi Yesus yang adalah putra. Yesus yang adalah putra, dia mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu mengenal. Jadi Yesus yang adalah putra mengatakan itu di situ ada kata Bapa yang adalah Allah, dan Yesus Kristus yang ada Roh Kudus setelah dia wafat. Murid-murid bilang Roh Kudus. Ada juga yang bilang mengatakan Allah yang esa, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang generik. Setelah dia wafat di kayu salib, namanya Yesus Kristus. Itu yang disebut Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertama-tama, waktu Yesus lahir ke dunia, Yesus adalah utusan memang. Utusan dalam rupa firman. Dia adalah utusan dalam sisi manusianya. Dia adalah firman dalam sisi ketuhanannya. Tapi setelah dia menyerahkan tugas perutusan itu kepada roh kebenaran atas permintaan dia sendiri kepada Bapa, Yesus dan ketika Bapa turun sendiri ke dunia,
Bapa dan Yesus tidak satu lagi. Bapa dan Yesus satu ketika Yesus menerima kitab yang dimeteraikan. Kitab yang dimeteraikan di surga. Jadi pada usia 30 tahun, Yesus pernah naik ke surga. Lalu dia turun lagi ke dunia lagi. Fransiskus. Lalu dia dibaptis sama Yohanes dan dia mulai mengajar selama 3 tahun. Sampai peristiwa penyaliban itu, yang disalib adalah Yesus Kristus, bukan Yesus yang adalah Isa. Jadi ketika Yesus yang adalah Isa memerankan kebangkitan Yesus Kristus, ya karena Ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? ada 2. Hah? Ada 2. Jadi Ada Tuhanmu 2, ada ya? 2. Ya ini yang bikin aku bingung. Tuhan Kan saya itu. hanya 1, Yesus Kristus. Isa bukan Tuhan saya. Terus yang lahir dari Maria itu Yesus siapa itu? Yang lahir dari Maria itu Yesus siapa itu? Isa. Ya. Oh, bukan Isa. Yesus Kristus ya? Bukan Yesus. Isa. Benar nih aku, Oten mengatakan bahwa Yesus itu 2. Makanya bingung aku. Yang dia bahas ini Yesus yang mana? Yesus yang kan tadi kan kita membahas Yohanes Terus berapa yang jadi Lucifer itu Yesus yang mana itu? kalau Lucifer itu ajaran bapak-bapak gereja. Bang, biarin dulu Bang, kita nanti kita use aja Bang. Biarin dulu dia sama Ukti Bang. Iya. Oh, siap. Ya, Jadi nanti kita use aja gitu. Ukti pertanyaan tadi tentang Yesus yang berkata apa namanya? Yesus yang berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satunya Allah yang benar. Jadi Yesus yang adalah putra itu dia mengatakan yang Allah yang benar, lalu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi para murid itu ya disuruh menjaga kunci surga itu yang adalah Yesus Kristus, yang adalah roh kebenaran. Kenyataannya mereka tidak bisa menjaganya sampai akhirnya disalibkan oleh orang-orang Romawi. Karena apa? Karena mereka ingin cepat-cepat membuktikan benarkah Tuhanmu akan bangkit. Nah, itu adalah kaum Farisi dengan kaum Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Akhirnya terjadilah penyaliban itu karena mereka ingin cepat-cepat membuktikan. Lalu Yesus menyerahkan kunci surga itu pada Petrus dan terjadilah penyaliban itu dan akhirnya Yesus yang adalah Isa, dia yang berperan yang bangkit itu sebenarnya bukan Yesus Kristus yang berperan bangkit itu beda orangnya. Berarti orangnya Petrus beda. Itu kaya banget sampai punya kunci surga juga ya. Oh jelas. Itu kan pertama-tamanya kan Taman Eden di surga pertama itu tentang Adam dan Hawa. Lalu punya Alphard enggak dia itu? Punya mobil Mercy enggak? BMW atau apa gitu? Petrus ini. Prediksi di Irak enggak? Kalau dia sudah di surga ya berarti saya tidak Taman tahu Eden. Petrus posisinya sekarang ada di mana, apakah dia sudah membawa kunci surga itu sudah ada dalam surga. Dan menurut keyakinan saya sebagai orang Katolik ya mereka Katolik loh. Iya. Mereka sudah... Nanti kamu pinjam kunci ke Petrus itu ya kalau masuk ya. Di surga. Kalau kamu nggak tahu di mana Petrusnya gimana mau pinjemnya kamu nanti? Enggak, saya tidak tahu posisinya dia, tapi yang saya tahu setelah jenazahnya dia, kuburannya dia ada di gereja Basilika Santo Petrus di Roma. Isa tidak sepenuhnya memegang kunci surga Injil. Surga Injil kan beda dengan surga yang dibawa oleh Isa, yaitu Taman Firdaus Allah. Jadi tapi ngomong-ngomong katanya ini. Iya, surga juga ada 2. Yang pertama adalah Taman Firdaus Allah, yang kedua surga Injil. Surga Injil yang dibawa oleh Petrus itu bersama Yesus Kristus. Itu benar nggak? Hidup Taman kekal Eden di surga. Ada di Irak. Iya, kalau Taman Eden ya betul, ada di Irak. Itu Taman Eden ada di. Wah, kena rudal itu nanti dulu waktu perang itu paling ya. Taman Eden itu kan di Irak. Tapi orang-orang Iraknya karena mereka beradu ideologi dengan negara-negara Barat.
Waduh, Iya, jangan-jangan. wah kena rudal sama negara-negara barat Bali itu, sama Kalau Amerika sama Iran itu. mereka tidak berani Apartemen Kalibata kah? karena ya Iran menurut pendapat saya sih ya disitulah tempat penjaga-penjaga Taman Firdaus Allah, Isa, para malaikat ada di Iran. Itu taman hanya orang-orang Firdaus apa Taman Eden? Ya Taman Eden, taman dulunya kan Taman Eden waktu zaman Adam dan Hawa. Lalu berubah nama pada waktu zaman Yesus, namanya Taman Firdaus Allah. Yesus yang ada di situ. Tapi Taman Firdaus Allah itu lokasinya di Iran apa Irak? Kalau Taman Firdaus Allah itu tidak mempunyai lokasinya di Yerusalem. Oh. Kalau yang Eden sekarang diperebutkan itu. Diperebutkan oleh Palestina dan Israel. Semprit itu direbutin, Bang. Iya, itulah Taman Firdaus Allah, surga yang dijanjikan oleh Yesus. Kok Nanti kecil ya? Yesus Kristus, Kok kecil banget? Ketika Yesus Kristus, rohnya sudah datang kedua kali. Manusia berapa miliar? Manusia berapa miliar? Kira-kira cukup enggak? Ya kan, surga itu kan apa namanya, kekayaannya banyak. Pohon segala kehidupan ada di situ, sumbernya dari situ. Iya, tapi kan jadi sempit itu. Cuma muat 144.000 orang. Itulah Israel. Iya, itulah keajaiban. Sedangkan keajaiban Allah. Oh, misteri Tuhan. Dia bisa menghidupi semua manusia. Berarti misteri nanti Tuhan. mungkin ini manusia itu jadi kayak semut gitu kan, kecil soalnya teman. Jadi Bisa manusia ini diperkecil lagi.